Berikut ini juga narasumber menyampaikan tentang reformasi juga adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan publik, disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Aswar Anas. Waktu dan tempat kami persilakan. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden, yang kami hormati para menteri, teman-teman dari Kejaksaan, Kepolisian, dari BPS, para bupati, wali kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Presiden memberikan arahan berkali-kali bahwa digitalisasi ini bisa menjadi salah satu jalan kita untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya, Bapak Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi ini tidak boleh berbelit-belit. Beliau harapannya berdampak. Kita ini kadang sibuk siang malam datang ke kantor para bupati dan para gubernur. Kalau tidak kita cek staf kita dengan rapot kinerja, kesibukannya hanya sibuk di hulunya, di administrasinya, tapi dampaknya tidak terasa. Dan Bapak Presiden berkali-kali berharap menyampaikan kepada kita agar birokrasi kita lincah. Oleh karena itu maka digitalisasi yang baru saja ditandatangani oleh beliau, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik, ini terus kami proses bersama berbagai kementerian. Dalam waktu tidak lama juga akan dilakukan berbagai langkah percepatan oleh Bapak Menko dan nanti akan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kembali. Yang berikutnya Ibu dan Bapak yang kami hormati, ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Selama ini kita sibuk ngurus di hulunya, di hilirnya maksud saya. Oleh karena itu maka tema ke depan yang akan dinilai oleh Pan-RB adalah tentang pengentasan kemiskinan, RB tematik tentang peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dan inflasi. Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi, tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur. Kalau Pemda RB-nya bagus berarti kemiskinannya pasti turun. Kalau di Pemda reformasi birokrasinya bagus, pelayanan investasi bagus, pasti investasinya bertambah. Dan Bapak Presiden juga memerintahkan berkali-kali kepada kita, maka akan kita ukur di indeks RB. Belanja produk dalam negeri akan kita ukur di e-katalognya. Selama ini e-katalog masih diisi makan minum, maka belanjanya belum signifikan. Bapak Presiden berharap belanja terkait dengan konstruksi fisik mulai dimasukkan ke e-katalog. Kalau ini sudah masuk di e-katalog maka triwulan pertama, triwulan kedua pasti akan ada penyerapan karena prosesnya tidak lagi melalui lelang yang berkepanjangan. 15 hari aspal langsung bisa digelar, kemudian paving bisa digelar dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah soal inflasi, nanti juga akan kita ukur oleh Kemenpan RB apakah penanganan inflasi sebagaimana arahan Bapak Presiden sudah terjadi di daerah dengan secara sistematik. Ibu dan Pak sekalian kami hormati, yang berikutnya terkait dengan penajaman reformasi birokrasi. Kalau sebelumnya reformasi birokrasi as sitting itu tujuannya itu sangat lebar. Ke depan lebih fokus, lebih terukur. Selama ini kementerian lembaga Bapak Presiden menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan. Supaya apa? Tunjangan kinerjanya naik. Nah kalau RB hanya dikaitkan dengan tunjangan kinerja tidak dengan dampak, maka target prioritas Presiden pasti tidak akan tercapai karena tujuannya hanya naik tukin, bukan dampak dari kinerja. Oleh karena itu maka reformasi birokrasi tematik ini kami perjelas. Termasuk contoh logical framework yang sering kami contohkan, saya minta slide-nya. Penanganan kemiskinan berarti itu harus meningkatkan daya beli Bapak sekalian. Menurunkan kemiskinan berarti harus meningkatkan pemerataan pendidikan dan menurunkan pengangguran. Nah selama ini di beberapa tempat anggota dewan yang terhormat, penanganan kemiskinan tapi programnya studi banding kemiskinan. Programnya seminar kemiskinan.
Kemudian programnya adalah berbagai pertemuan-pertemuan tentang kemiskinan. Sehingga program ini tidak kemudian bisa dieksekusi dengan baik karena tata kelola anggarannya tidak cukup. Next, Bapak sekalian, lalu seperti apa RB tematik itu? Yang kita intervensi adalah mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelolanya. Inilah RB tematik mengintervensi apa, kemudian memastikan siapa mengerjakan apa. Begitu juga yang berikutnya adalah di pelayanan investasi. Investasi ini target kinerja kita ke depan akan terukur sejauh mana investasi masuk di tempat itu, karena kalau investasi masuk lapangan pekerjaan pasti akan tersedia dengan baik. Oleh karena itu percepatan MPP digital, Bapak sekalian para bupati dan wali kota, ini menjadi arahan Bapak Presiden MPP digital. Jadi MPP fisik sekarang bertahap masuk ke MPP digital dan mobile digital. Maka Bapak Presiden kami sekarang sedang menyiapkan super app, kami sampaikan kepada para gubernur dan bupati, yang super app-nya sudah siap nanti tinggal replikasi. Tapi kami bersama Mandiri dan Telkom dan juga beberapa institusi lain sedang menyiapkan ini, mudah-mudahan bulan depan begitu jadi tinggal replikasi, maka orang yang ingin mengurus perizinan tidak perlu lagi datang ke kantor mall pelayanan publik, tapi mereka secara digital bisa melakukan eksekusi. Next. Siapa mengerjakan apa? Saya minta slide ini membumikan reformasi birokrasi tematik. Saya minta diteruskan slide. Izin Pak Presiden, saya nggak nyangka Pak Presiden datang, saya agak grogi ini. Ini luar biasa Bapak Presiden memantau para bupati. Ini. Nah teman-teman sekalian, inilah siapa mengerjakan apa perintah Bapak Presiden. Ini harus jelas, sehingga pohon kinerja birokrasi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan investasi harus semakin detail dan jelas, hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa. Yang berikutnya Bapak sekalian, ini arahan Bapak Presiden tadi, kalau kemarin Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Kajati, Kajari, target kinerjanya seperti yang sudah ada. Kedepan harapan Bapak Presiden, ini semua mengeroyok tentang kemiskinan, stunting seperti kita mengeroyok soal COVID. Kalau Babinsa, Babin Kamtipmas ikut ngeroyok stunting, data kemiskinan di kampung-kampung yang belum diberesin dilaporkan ke desa, dilaporkan ke dinas, insya Allah target Bapak Presiden untuk menyelesaikan stunting dan kemiskinan ekstrim akan tercapai jauh lebih cepat. Karena Pak Babinsa ini Pak Presiden nama janda saja tahu di kampungnya. Nah, apalagi nama orang miskin kira-kira gitu. Nah oleh karena itu maka Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian juga Pak Kajari ke depan ikut terlibat di dalam upaya menangani target prioritas Bapak Presiden. Kalau ini jalan bersama-sama dengan para bupati, maka ke depan ini pencapaiannya akan signifikan. Begitu juga Bapak Presiden memberikan arahan, target kinerja Pak Kajari dan Pak Kapolres adalah akan diukur sejauh mana izin-izin investasi gampang di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Di provinsi Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ingin kita dengar lagi, Bapak Presiden tidak ingin mendengar kalau ada Forpimda mengganggu percepatan layanan perizinan di daerah. Kira-kira begitu. Nah Bapak Presiden akan meminta kami untuk memantau dan seterusnya dan seterusnya. Kurang 3 menit, yang berikutnya kami ingin masuk ke sistem pemerintah berbasis elektronik. SPBE ini menjadi kebutuhan, ternyata data di seluruh negara yang SPBE-nya bagus, indeks korupsinya dan indeks pencapaian yang lain juga bagus. Kita sekarang indeksnya 0,7 dan negara nomor 1 yang terbaik di dunia Denmark itu 0,91. Bapak Presiden sudah memberikan arahan untuk percepatan, untuk mencapai 0,9 tidak perlu lagi di 2028, tetapi berharap ada percepatan. Kita lihat ini indeksnya Denmark, Finland, yang SPBE-nya nomor 1 itu indeks yang lainnya juga ikut nomor 1. Maka oleh karena itu yang pertama, Kemenpan RB meminta atas saran Bapak Presiden seluruh bupati mengintegrasikan semua layanan di tingkat kabupatennya. Bapak Gubernur mengintegrasikan semua layanan di internal provinsinya menjadi satu, terkoneksi. Begitu juga di dalam MPP digital. Bapak Presiden masih ada kendala Bapak Presiden untuk masuk ke Dukcapil. Maka kami barusan rapat dengan Pak Menko Polhukam, dengan Pak Sekjen Depdagri dan besok kami akan rapat jam 9. Kami ingin membicarakan apakah memang Dukcapil ini tidak bisa diakses berbagi pakai datanya. Kalau ini ada ketakutan untuk dihack, apakah semua data itu memang tidak boleh dibagi? Kami sudah pelajari di beberapa negara, ternyata di Inggris hanya 7 item yang tidak boleh dibagi. Di Singapura hanya 4.
Begitu juga di beberapa negara, dan menurut pasal 51 dan pasal 52, di Indonesia ternyata Bapak Presiden tadi kami bahas, yang tidak boleh dibagi, yang dirahasiakan itu hanya 5 data. Berarti dari 27 data tadi hanya 5 yang perlu diproteksi, yang lain mestinya bisa diakses ke seluruh MPP digital dan seluruh pelayanan di Indonesia. Dan kalau ini terjadi, maka teman-teman dan PBS yang tepuk tangan tidak akan mengeluh lagi untuk bisa mengakses data Dukcapil. Kira-kira gitu. Tinggal besok pagi kami akan rapatkan problemnya di infrastruktur atau kebijakan. Begitu juga di imigrasi dan lain-lain, ke depan tidak perlu lagi menyimpan data yang lain-lain karena di Dukcapil sudah siap untuk dibagi. Dengan demikian insya Allah Bapak Presiden, kalau ini sudah bisa diakses dengan backbone-nya yang disebut dengan Dukcapil ini, orang sekali ngisi cukup sekali saja. Dan saya ingatkan teman-teman, arahan Bapak Presiden minta tidak berarti program 1 bikin aplikasi A, program 2 bikin aplikasi B dan seterusnya, ini ke depan akan diintegrasikan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian yang kami hormati. Saya minta arsitektur terakhir terkait SPBE, masih ada 44 detik, saya minta ditampilkan arsitektur SPBE. Ini adalah arsitektur yang ke depan menjadi target dari MPP digital kita, yang arsitektur MPP digital. Saya minta yang pelayanan publik nasional, karena ujung dari perubahan ini adalah pelayanan publik kita harus bagus. Oleh karena itu harapan kami Bapak Gubernur dan seluruh teman-teman sekalian, ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ke depan bisa terus kita capai sebagaimana target RB tematik. Ini bedanya, dampak penerapan MPP digital, ke depan harus ini yang terjadi. Jadi kalau sebelumnya menurut Bapak Presiden, masyarakat mengisi data berulang-ulang. Ya, menyerahkan masyarakat harus berbuat berulang kali dari berbagai yang diisi, ke depan adalah tidak lagi diisi berulang-ulang tapi menjadi cukup sekali saja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bapak Menpan RB. Selanjutnya